Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar di atas? Meskipun mereka sudah bekerja di usia muda, tetapi mereka tetap berhak bersekolah hingga lulus sarjana, bahkan sampai pendidikan yang tinggi sekalipun untuk meraih cita-cita yang diinginkannya. Ada banyak kisah tentang pemulung yang sukses meraih cita-cita, seperti bacaan berikut ini yang berjudul Aku Sarjana Pemulung. Kalian bisa membaca secara mandiri ya anak-anak. Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda ya? Apa yang dilakukan mereka? Apakah mereka membantu keluarganya? Ataukah mereka hanya untuk makan mereka sendiri? Tahukah kamu anak-anak, beberapa anak pemulung tetap bersekolah walaupun mereka bekerja. Mereka memiliki cita-cita seperti kalian. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Coba baca puisi berikut yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung. Tentukan tanda cita atau pemenggalan kata seperti pembelajaran sebelumnya. Misal anak-anak, pada baris pertama puisi tersebut ada kata-kata tangan-tangan kecilmu begitu lincah. Bagaimana ya tanda citanya? Nah, yang pertama, tangan-tangan kecilmu berhenti sebentar begitu lincah. Berhenti agak lama, berarti setelah tangan-tangan kecilmu ada tanda jeda garis miringnya pertama, kemudian begitu lincah garis miring 2, tanda jeda berhenti agak lama. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Masih ingat tentang kolase di semester pertama? Nah, kolase itu teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel anak-anak. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Dalam membuat kolase, kita dapat memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar, misalnya menggunakan bahan kertas yang tak terpakai. Nah, anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah. Caranya bagaimana ya? Anak-anak menyiapkan bahan-bahan berikut ini, misal selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas sketsa gambar, kemudian lem, gunting kertas, koran bekas atau koran yang tak terpakai, kertas tak terpakai, kemudian gambar. Setelah itu anak-anak membuat kolasenya dengan cara siapkan gambar pola pada selembar kertas, buatlah potongan-potongan bahan, koran bekas, kardus atau plastik, kemudian tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan yang telah disediakan. Nah, nanti jadilah kolase seperti gambar berikut ini anak-anak. Kita lanjutkan anak-anak. Sumber daya alam tumbuhan dan hewan di Indonesia begitu berlimpah, namun harus kita pelihara, kembangkan, dan kita jaga agar selalu memperoleh manfaatnya. Namun di Indonesia banyak jenis hewan dan lingkungan asli berada di ambang kepunahan. Nah, kita bisa menjaga kelestarian makhluk hidup dengan cara sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Caranya dengan kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul, contoh kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan, kemudian kebun plasma nuftah yang merupakan perkembangan kebun koleksi, contoh kebun plasma nuftah di Cibinong Lepi dengan buah-buahan inti, talas, dan suat. Ada kebun botani didirikan pada 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, kalau upaya pelestarian hewan, misalnya menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, kemudian mengambil telur-telur hewan untuk menetaskannya, kemudian memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, kemudian membuat undang-undang perburuan anak-anak, dan menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum ya sesuai hukum yang berlaku. Nah, dengan usaha tersebut semoga hewan-hewan dan tumbuhan di Indonesia akan
selalu lestari ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini, Pak Tias minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.